Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Teh Manis, Teknologi Masa Kini. Di video kali ini kita akan bahas headset 200 ribuan dari Armageddon, ini Nook 7. Dia bilang ini the ultimate 7.1 gaming headset. Nggak bilang kalau virtual 7.1, tapi ya let's see aja. So langsung aja masuk ke videonya. Sebelum lanjut, gue mau kasih unjuk ke kalian varian produk dari Scarlett yang lagi gue pakai setelah kemarin gue pakai yang brightening. Sekarang gue lagi pakai yang glowtening. Ini serum yang bisa mencerahkan dan bisa bikin kulit kalian itu jadi glowing. Selain itu, kalau kalian ada bekas jerawat kayak gue, produk ini bisa bantu meredakan bekas jerawat yang coklat-coklat kayak gini. Terus bisa juga menyamarkan flek hitam kayak gue dan garis halus, dan bisa bikin skin barrier kalian tuh membaik. Setelah kemarin gue pakai serum yang brightening dan bikin pudar bekas jerawat, nah sekarang gue mau fokus untuk bikin kulit gue cerah dan glowing. Untuk cara pakainya sama aja kayak serum yang kemarin. Kalian make sure dulu muka kalian udah bersih, kalian udah cuci muka pakai facial wash, abis itu keringin, dan setelah kering tinggal tetesin aja 2-3 tetes serum ini di dahi, di pipi kanan sama pipi kiri kalau gue ya, jadi 3 tetes. Habis itu diratain dan make sure udah ngeresap. Kalau udah ngeresap, kalian bisa aktivitas kayak normal lagi. Kalian bisa pakai di setiap pagi sebelum kalian aktivitas, dan kalian bisa pakai juga di malam hari sebelum kalian tidur. So langsung aja cek Scarlett Whitening, dan kalian bisa cek link di description box karena gue udah cantumin link pembelian dan itu adalah official store-nya mereka. Lanjut kita bahas Nook 7. Ini adalah varian yang Kevlar. Satu lagi itu ada yang Iron Sight. Itu bedanya cuma ada di gambar ini aja nih, gambar ear cup-nya. So pasti gue pilih yang Kevlar karena lebih simple ya. Untuk kelengkapannya ada kardus, terus kabel yang udah nyatu karena dia nggak ada touchable, kabelnya ini USB-A. Karena fitur 7.1 yang pasti dia udah punya kabel USB. Terus sama manual book, dan kita dikasih untuk tutup port USB, so it's nice kalau kita lagi nggak pakai, prefer ditutup aja. Untuk dari bentuk menurut gue standar aja di kelasnya. Dia pakai besi di atasnya, dan mungkin kalau gue boleh saran lebih oke besinya ini dilapisin lagi pakai rubber atau semacamnya, biar kalau misalnya dia berkarat itu akan aman-aman aja. Tapi kalau emang headset ini bisa make sure dia anti karat, ya it's nice. Turun ke bawah ada headband yang bahannya synthetic leather dan ada branding di atasnya Armageddon. Sedikit empuk bahannya, dia punya pegas yang kayaknya ini bukan pakai bahan karet yang kayak buat celana karet gitu, celana kolor ya. Tapi ini pakai kayak semacam karet diiketin ke pin yang ada di sini, yang ada di headbandnya dia. Gue belum tahu pasti ini dalamnya modelnya kayak gimana, harus dibongkar dulu. Tapi maksud gue it's good kalau dia nggak pakai bahan karet yang kayak buat celana gitu, karena bisa banget kendor. Karena pengalaman gue pakai SteelSeries Arctic 5 itu cepet kendor headbandnya karena bahannya kayak gitu. Di sini kelihatan ada kabel yang supposed to be ini adalah kabel menghubungin antara dua drivernya. Lanjut kita bahas ke ear cup-nya. Bukan ear cup sih, apa ini namanya? Cup. Kalau ear cup kan ini ya, casing cup-nya ya. Karena tipe yang Kevlar ini lebih simple daripada Iron Sight, dan which gue suka. Ada logo Armageddon di sebelah kanan, dan di sebelah kiri ada logo Nook 7. Dan ini dia kalau kita colok dia langsung nyala, dan sesuai dengan selling point-nya dia bilang ada 7 coloring lighting with pulsating EFX. Jadi dia punya RGB yang breathing gitu ya, kayak mati nyala bergantian. Pokoknya intinya dia RGB dan bisa nyala, dan so pasti ini nggak bisa diganti-ganti karena ya wajar. Di kelasnya untuk harga 200 ribuan sih memang headset RGB pastinya nggak bisa di custom ya, yang setahu gue gitu. Nah lanjut kita baru ke ear cup-nya ya. Ini baru ear cup nih. Bahannya ini synthetic leather sama kayak yang di headbandnya, tapi kalau headband ini kan dia punya tekstur kayak tekstur kulit yang kasar gitu ya. Nah kalau ini halus aja, smooth, dan gue suka juga sama bahannya karena really smooth. Tapi untuk density-nya di sini lumayan dense, jadi agak padat ya. Jadi nggak terlalu foamy gitu. Tapi masih lumayan enak dipakainya. Gue baru pakai seminggu by the way. Mungkin nantinya kalau misalnya gue pakai terus akan lebih soft lagi. Tapi plusnya kalau misalnya dia emang nggak terlalu foamy, ini bisa bikin nggak cepet gerah di kuping karena nggak terlalu rapet banget. Jadi dia pastinya akan ada renggang-renggang sedikit. Nah tapi itu juga jadi minusnya juga dia punya headset. Karena kalau misalnya gue pakai di gua, headset yang bagian belakangnya itu kayak nggak terlalu rapet. Mungkin karena tulang gue itu beda kali ya, jadi dia ini nggak menyesuaikan sama struktur tulang pertulangan pala gue gitu jadinya. Nah efeknya dari gap yang ada di belakang headset ini tuh jadi bikin suaranya keluar-keluar, padahal ini kan adalah headset close back bukan open back, tapi suaranya tuh keluar-keluar nih. Kalian coba dengerin ya, gue setel sebuah lagu gitu.
Jadi itu dia harusnya kedengeran di mikrofon ini karena kalau gue lihat di grafiknya sih kedengeran ya ada suara masuk. Kenapa gue notice hal ini? Karena waktu si Iksan nyobain headset ini, dia lagi main Dota. Terus kan gue kerja di sini ya, tuh suaranya keluar-keluar gitu. Nah enaknya dari earcupnya ini bisa kita replace dengan gampang. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu earcupnya udah rusak, kalian mau ganti foamnya ini bisa banget. Dan yap, di sini terjawab dari pertanyaan kita yang awal, yaitu 7.1 surround sound. Dia bilang nggak ada virtualnya, tapi ternyata di sini dia cuman ada 2 driver, which ini adalah stereo headset. Berarti harusnya dia itu adalah virtual 7.1 surround sound, karena kalau misalnya real 7.1 pasti ada 7 driver di sini. Tapi nggak masalah, wajar banget. Emang menurut gua 200.000 itu dia pakai virtual 7.1. Nah, gimana untuk sound quality-nya? Mari kita coba. So far aman-aman aja, volume gua set di dial belakang ini full dan di PC sekitar 60-70. Terus untuk fitur 7.1 gua masih agak susah emangnya bedain sama stereo biasa. Kalau misalnya gua rasain sih emang 7.1 itu sound state-nya aja lebih luas gitu kedengarannya. Karakteristik suaranya lebih ke treble dibanding bass. I mean kayak mungkin kalau misalnya gue kasih poin itu 60-40, 60% treble, 40%-nya bass. Nah untuk editing menurut gue lebih enak yang treble yang menonjol daripada bassnya karena bisa lebih detail. Tapi kalau untuk gaming preferensi sih kalau gue lebih prefer untuk pakai yang balance aja gitu. Lanjut untuk fittingnya, ini bukan yang terenak tapi tetap nyaman karena yang tadi gue bilang dia punya ear cup itu density-nya masih terlalu dense. Maksud gue mungkin ini bisa jadi karena gue masih pakai seminggu, jadi nanti akan gue update juga di Instagram kalau misalnya pemakaian itu ada perubahan setelah gue pakai di hari ini gitu. And last untuk mikrofonnya di sini terlalu kecil banget. Kalau kita lagi main di Discord, komunikasi sama temen, itu pasti temen kita akan tapi enaknya untuk mikrofon kayak gini jadi nggak ada noise yang ke pick up, tapi kita harus ngomongnya agak kencang aja biar jelas gitu. Dan oh ya, gue juga sambil cek mikrofon daripada Nook 7 dan hasilnya kayak gini. Fontnya kayak gini, kalau kalian bisa dengerin mikrofonnya, gue ngomong dari mikrofon ini langsung. So oke, untuk overall dari headset ini menurut gue cukup affordable. Dengan harga 200 ribuan aja kita dapetin headset yang menurut gue cukup enak, tapi memang harus ada perbaikan-perbaikan atau catatan-catatan sedikit di headset ini. Ini kan yang edisi 2019 ya, mungkin kalau misalnya dia ada edisi terbaru bisa diperbaiki dari edisi yang 2019 ini, jadi di-upgrade gitu. Mungkin akan lebih enak dan bisa lebih oke juga dipakainya untuk sekarang-sekarang ini. So segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan tonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.